Anjay. 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 Pemirsa, dalam beberapa hari ini publik diributkan oleh polemik penggunaan kata anjay setelah seorang YouTuber meminta Komnas Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia melarang kata anjay bagi anak-anak dan publik figur. Rilis Komnas PA yang menyebut penggunaan kata anjay bisa dipidana juga ikut meramaikan polemik kata non baku ini. Seperti apa sebenarnya latar belakang dilaporkannya penggunaan kata anjay dan bagaimana publik harus menyikapinya? Berikut kami hadirkan kabarnya untuk Anda. Oh, oke, udah bukan solar lagi ya? Iya, solar juga, Sobat Bilar, anjay. Oke. Solar Bilar, anjay. Solar anjay, Oke, Sobat bener, Bilar bener. anjay. Gitu ya, pokoknya cal. Publik tanah air belakangan dihebohkan dengan polemik penggunaan kata anjay. Berawal dari unggahan video aktor dan juga YouTuber Lutfi Agizal yang menyoal kata anjay yang belakangan marak digunakan baik secara verbal atau tulisan oleh publik figur dan ditiru anak-anak. Lutfi meminta publik figur berhenti menggunakan kata tersebut karena dianggap bisa merusak moral generasi muda. Sebagai anak bangsa, saya jujur miris. Dan setiap kalau ditanya kenapa, saya melihat secara live tetangga saya itu anak usia 5-10 tahun sedang belajar naik sepeda. Dia sedang geol-geol, ketika itu dia jatuh. Teman sepantarannya dia yang usianya sama. Dia malah ngatain gini, maaf ya saya harus ngomong. Syukurin kamu anjay. Dan itu di saat orang tuanya sedang tidak dalam pengawasan. Di pikiran saya, anak kecil ini tuh tahu dari mana sih kata-kata ini. Saya hanya melihat impact dari anak kecil ini bisa ikut-ikutan loh. Karena di pikiran saya, maaf sekali. Karena ini live, anjay itu mungkin adalah hewan berkaki 4 yang orang tahu anjing. Saya cari di berita, saya menemukan fenomena tribunpekanbaru.com. Saya masih ingat kalimatnya. Kalimat anjay ini adalah kalimat yang diperhalus. Ya, maaf, artinya adalah anjing. Lutfi pun melaporkan persoalan ini ke Komnas Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komnas PA bahkan menyebut penggunaan kata anjay dengan maksud menghina dan merendahkan orang lain berpotensi dipidana. Nah, muncullah kata istilah anjay ini menjadi perhatian Komnas Perlindungan Anak setelah diteliti, sekalipun belum mendapatkan pengesahan dari ahli bahasa, tetapi Komnas Perlindungan Anak bertugas jangan sampai menggunakan istilah anjay itu justru merendahkan martabat orang lain. Itu sebenarnya sikapnya Komnas Perlindungan Anak. Ternyata dari analisis yang kita pelajari, sebenarnya ada kata penggantian kata anjing itu merubah menjadi kata anjay itu. Nah, itu tidak dibenarkan. Tetapi jangan coba-coba siapapun yang melakukan umpatan atau membuat orang menjadi tersinggung, merendahkan martabat, dan itu masuk dalam unsur definisi yang diatur oleh Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jika itu memenuhi unsur itu, tidak ada toleransi. Siapapun yang melakukan tindakan itu adalah merupakan tindak pidana. Karena apa? Karena itu merupakan kekerasan verbal yang dapat diancam dengan pidana. Kecuali kalau anak-anak di dalam melakukan itu adalah pujian kepada temannya, pujian kepada ibunya, pujian kepada gurunya pada saat dia mengatakan kata anjay. Ini adalah hak partisipasi masyarakat dan ekspresi masyarakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Nggak apa-apa gitu loh. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengaku sudah menerima laporan Lutfi, namun mereka belum menentukan akan menindaklanjutinya atau tidak. Sebenarnya waktu Lutfi itu menghubungi saya sekitar pukul 10 pagi pada Jumat. Oke. Nah, pada waktu itu saya sendiri sedang ada webinar, jadi membacanya sekilas. Nah, ternyata di situ dia mengirim video-video yang intinya adalah ada anak-anak yang berbicara menurut dia adalah kata-kata tidak pantas untuk anak-anak. Tidak lama dia melaporkan dan bahkan dia juga memberitahu saya sudah direspon. Dan saya bilang ya harus ditunggu karena kami tidak bisa langsung respon. Tapi itu sudah sampai ke asisten bidang cyber, kan ini bidangnya cyber. Proses bahwa setiap laporan kan harus diproses ya Mbak. Ya. Kami nggak bisa menolak laporan karena itu tusi kami. Nah, tapi nanti apakah bisa ditindaklanjuti, apakah seperti apa sikap kami, itu belum diputuskan. Polemik ini sontak menuai pro dan kontra.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menilai polemik kata anjay ini berlebihan, apalagi ada embel-embel pidana. Masalah anjay ini lebih baik jangan menjadi perdebatan yang menjurus ke tidak sehat, karena apapun itu tidak ada manfaatnya kemudian menjadi perdebatan yang kita anggap tidak perlu. Jadi sebaiknya memang hal seperti ini kita kemudian harus kaji secara mendalam dan tidak perlu lagi diperdebatkan di publik. Lebih baik kita memikirkan bagaimana kemudian sama-sama menjalankan protokol COVID, mengatasi corona dan pergerakan ekonomi di Indonesia. Pemerhati sosial juga menyebut penggunaan suatu kata tidak bisa langsung dicap negatif atau positif karena tergantung konteks penggunaannya. Kalau itu konteksnya di dalam kerumunan kecil kelompok pertemanan, bahkan kata anjay dan anjrit itu kadang-kadang bersifat pujian. Karena dia berhasil mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari yang bisa dilakukan oleh teman-temannya. Sehingga muncul kemudian seruan seperti itu. Sama dengan seruan lain kayak misalnya kampret, ternyata kamu bisa lebih terbang lebih tinggi misalnya. Jadi kita nggak bisa kemudian menuduh langsung satu kata itu sebagai negatif atau positif. Jadi kita lihat konteksnya saja dan diucapkan di mana. Persoalannya nanti kalau kemudian itu diucapkan kepada orang lain yang tidak dikenal sama sekali, lalu kemudian dia tersinggung dan merasa dihina, misalnya disebut sebagai anjing. Dia bisa kemudian melakukan laporan itu ke polisi sebagai penghinaan. Tetapi bahasa itu sendiri netral dasarnya. Persoalannya adalah di konteks mana itu diucapkan. Polemik penggunaan kata anjay ini sebaiknya tak berlarut-larut karena bangsa ini masih membutuhkan energi untuk persoalan lain yang lebih penting dan jauh lebih membutuhkan perhatian. Tim TV One mengabarkan. Polemik akankah kata anjay ini dilarang digunakan juga mendapat perhatian dari selebritas muda yang juga seorang komika ternama Bintang Emon. Dalam unggahannya di Instagram, Bintang Emon menyindir adalah berlebihan jika penggunaan kata anjay dalam pergaulan sehari-hari juga terkena jerat pidana. Berikut kami hadirkan unggahan Bintang Emon di Instagramnya. Semua nonton TV. Ih anjay langsung ditarik. Kena satu pasal lagi. Apa pak? Ngomong anjay. Ya anjay doang ngomong anjay. Niat kamu ngatain kan? Enggak ada pak anjay. Udah, anak Jakarta Yoman reggae udah. Dua pasal.